Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Restu Ilahi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas PKI 1C dengan NIM 2012210885. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi sejarah dakwah, yaitu pengertian ruang lingkup dan makna sejarah dakwah. Sejarah dakwah adalah mata kuliah yang menarik. Sejarah dakwah di level universitas bukan sebatas hafalan. Kita bisa ambil hikmah dari sejarah yang lebih penting. Sejarah dakwah memiliki makna. Maknanya adalah peristiwa di masa lampau umat manusia dalam penyampaian dakwah pada masa lampau. Fungsi sejarah dakwah adalah: satu, untuk mengetahui strategi dakwah di zaman Nabi dan Rasul, dan kemudian nomor dua, menentukan sifat dalam dakwah. Yang ketiga, untuk memprediksi peran Islam di masa pendukung. Sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang asik dipelajari karena pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam suatu tokoh atau peristiwa yang bisa diambil manfaatnya. Misalnya, sejarah dakwah dimulai sejak sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu menyontoh atau mempelajari dakwah-dakwah yang dijalani oleh nabi-nabi. Kemudian dakwah pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berdakwah dengan penuh perhitungan dan strategi. Contohnya, beliau sangat mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Sebab itu beliau juga disebut dengan uswatun hasanah. Kemudian dakwah pada masa sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad dipimpin oleh keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Empat orang ini adalah penerus Nabi Muhammad SAW. Pemilihan kala itu dipilih dengan musyawarah atau dengan kata lain secara demokratis. Kader-kader yang baik jangan melihat dakwah hanya sekedar melihat di mimbar. Kita juga diberi tanggung jawab dilaksanakan dengan amanah, menjaga amanah dengan sebaik mungkin. Dilakukan bukan hanya lisan atau tulisan, tetapi dengan tindakan, tidak menyalahgunakan jabatan selama memimpin dan tidak korupsi. Khulafaur Rasyidin mempunyai ciri-ciri, yaitu satu, mereka bisa meluaskan wilayah kekuasaan Islam, kemudian bisa mengembangkan peradaban Islam. Kemudian dakwah di masa Bani Umayyah. Kepemimpinan dinasti Umayyah dilaksanakan secara turun-temurun. Prestasi Bani Umayyah meliputi perluasan wilayah, yaitu Asia, Afrika, Cina, bahkan hingga Spanyol. Dakwah di Bani Umayyah berupa banyak hal, tidak hanya dakwah di atas mimbar, akan tetapi mereka membuka wilayah baru, memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai epicentrum. Kemudian mereka memurnikan bahasa Arab dan meletakkan dasar metode hadis. Penguatan kajian hukum Islam. Runtuhnya dinasti Umayyah akibat moralitas yang anjlok, misalnya pergundikan atau selir atau istri yang tidak sah. Kemudian dakwah di masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah tahun 132 Hijriah dan berkuasa selama 5 abad. Peradaban Islam atau kejayaan Islam dibangun oleh ilmu pengetahuan, dan ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah atau masa keemasannya. Perluasan wilayah di dinasti Abbasiyah mencapai Afrika Utara, Andalusia atau yang kita kenal sekarang sebagai Spanyol, dan masa keemasan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Contohnya, negaranya menjadi makmur, keamanannya terjamin, luas wilayahnya terbentang, dan pusat kepemimpinan Harun Ar-Rasyid itu terletak di Baghdad. Harun Ar-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah sebuah perpustakaan, laboratorium, dan tempat diskusi yang dibuat untuk mematangkan dan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Adapun runtuhnya dinasti Abbasiyah, yaitu kemerosotan demi kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan terjadinya perang salib. Kemudian dakwah di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan oleh
bangsa Turki dari kabilah Oghuz. Tokohnya adalah Utsman bin Artogul. Turki Utsmani memimpin atau memerintah selama hampir 7 abad dengan 38 sultan. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel atau yang sekarang itu Istanbul, Turki. Turki Utsmani berhasil melakukan ekspansi seperti ke kota Irak, Aljazair, Yunani, dan lain-lain. Turki Utsmani runtuh karena beberapa banyak hal. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang luas membentang di Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian penduduknya yang heterogen, kemudian lemahnya para penguasa, kemudian merajalelanya kasus korupsi, kemudian pemberontakan tentara Janissary, kemudian nomor 6 krisis ekonomi, kemudian yang ketujuh adalah terjadi stagnasi pengetahuan. Kemudian dakwah di masa Wali Songo. Wali Songo adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo melakukan dakwahnya secara bertahap hingga ke seluruh Pulau Jawa. Sebelum datangnya Wali Songo, masyarakat Pulau Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Setelah datangnya Wali Songo, masyarakat mulai menganut agama Islam. Berkat Wali Songo, mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, adalah Islam. Dakwah Wali Songo terjadi secara perlahan-lahan dan mereka Wali Songo banyak mendirikan atau mewariskan pondok-pondok pesantren. Kemudian dakwah di Cina dan di Afrika. Satu, dakwah di Afrika. Agama di Afrika terdiri dari Islamnya yang 40%, kemudian Kristennya 40%, dan sisanya menganut agama pagan. Islam masuk ke Afrika di masa Nabi umat Islam hijrah ke Ethiopia atau Habasyah, masa Nabi Muhammad maksudnya. Penyebaran Islam di Afrika dengan cara tarekat dan sufisme. Tarekat yaitu ilmu tentang istiqomah, dan sufisme yaitu ilmu yang mempelajari tentang mensucikan jiwa. Kemudian dakwah di Cina. Islam masuk Cina dengan jalur perdagangan. Adapun versi lain mengatakan Islam masuk Cina dengan jalur kekuasaan atau jalur militer, pendidikan. Pada masa itu 15 orang delegasi muslim dikirim ke Cina pada masa Khalifah Utsman. Yang memimpin delegasi tersebut yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas atau paman Nabi Muhammad menggunakan jalur laut. Kemudian ada peristiwa menarik pada tahun 756. Kaisar Huswansun meminta bantuan Khalifah Al-Mansur pada masa dinasti Abbasiyah untuk menghadapi pemberontakan. Kemudian Khalifah membantu dan akhirnya pemberontakan dapat dipadamkan. Kemudian dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Islam masuk ke Eropa lewat Spanyol oleh panglima yang bernama Tariq bin Ziyad, dan sebenarnya banyak sumbangsi yang diberikan kepada Eropa pada saat Islam datang ke Eropa. Islam datang membawa penerangan di Eropa. Kemudian Islam di Amerika masuk lewat para budak yang menyebarkan Islam. Tapi pada saat dihantamnya gedung WTC oleh pesawat, dan itu yang menjadi Islam di Amerika pecah dan terjadi fobia terhadap Islam. Islam di Australia dibawa oleh imigran dari Timur Tengah, dan di Australia imigran tersebut diterima sangat baik dan penyebaran Islam menjadi cukup mudah diterima di Australia. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.